Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok Plansen akan mempresentasikan Project Management Plan untuk proyek berjudul Sense System Hidroponik IoT dengan sensor real time. Proyek ini kami susun sebagai bagian dari tugas besar manajemen mata kuliah manajemen proyek yang dirancang sebagai simulasi proyek akademik dengan pendekatan studi kasus industri. Untuk kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Aisyah Nur, kemudian Ahmad Darmawan, kemudian Kalisa Ratu, yang terakhir adalah Fadil. Selanjutnya, introduction. Pada bagian introduction ini, kami memulai dengan profil perusahaan sebagai studi kasus, proyek, dan SES dikembangkan sebagai simulasi proyek akademik dengan pendekatan studi kasus industri hidroponik modern. Studi kasus ini mengacu pada karakteristik perusahaan seperti PT Hydrofarm Indonesia yang bergerak di bidang solusi hidroponik dan urban farming. Perusahaan tersebut tidak terlibat langsung dalam proyek kami, namun digunakan sebagai representasi sponsor dan stakeholder agar perencanaan proyek memiliki konteks industri yang realistis. Kemudian, sisi latar belakang proyek kami, hidroponik merupakan metode budidaya yang efisien dalam penggunaan air dan ruang, khususnya di lingkungan perkotaan. Namun, pemantauan kondisi tanaman masih banyak dilakukan secara manual, sehingga beresiko menghasilkan data yang tidak akurat, tidak konsisten, serta membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar. Permasalahan inilah yang melatar belakangi pengembangan Sense sebagai sistem hidroponik berbasis IoT yang mampu melakukan pemantauan kondisi tanaman secara otomatis dan juga real time. Selanjutnya, untuk tujuan utama dari proyek kami adalah mengembangkan prototipe sistem hidroponik berbasis IoT yang mampu memantau kondisi tanaman secara real time. Kemudian secara spesifik, sistem ini dirancang untuk memonitor 4 parameter utama, yaitu suhu, pH, kadar nutrisi, dan kadar air, dengan waktu pembaruan data tidak lebih dari 10 detik. Kemudian, proyek ini juga bertujuan menghasilkan dataset pertumbuhan tanaman dari uji coba minimal selama 30 hari kurang lebih sebagai bahan evaluasi performa sistem. Hasil proyek diharapkan dapat menjadi dasar awal dalam penyusunan roadmap bisnis dengan mengidentifikasi setidaknya 3 segmen pasar potensial. Kemudian dari sisi ruang lingkupnya, proyek kami mencakup hardware sensor dan IoT, firmware berbasis ESP32 atau Arduino Uno, kemudian layar tampilan lokal seperti LCD atau OLED, kemudian backend sederhana untuk penyimpanan data, serta pengujian langsung pada tanaman hidroponik. Adapun yang tidak termasuk dalam ruang lingkup proyek kami itu adalah pengamatan atau pengembangan kontrol otomatis sistem penuh, aplikasi mobile lengkap, serta produksi massal perangkat. Selanjutnya, Project Scope Management. Pada proyek SES bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan yang dibutuhkan dalam proyek teridentifikasi dengan jelas dan terkendali, serta mencegah terjadinya scope creep atau penambahan pekerjaan di luar kesepakatan. Pengelolaan scope ini dilakukan berdasarkan project charter, masukan dari sponsor, kemudian dari tim proyek, dan juga stakeholder terkait. Cakupan utamanya, proyek kami meliputi perancangan dan pengembangan prototipe IoT hidroponik, pemantauan kondisi tanaman secara real-time, serta penyimpanan dan pengujian sistem. Untuk fokus utama proyek ini adalah pengembangan prototipe fungsional, bukan pada produk komersial siap produksi. Dengan pengelolaan scope yang jelas, proyek dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya itu ada WBS atau Work Breakdown Structure. Di sini kami tujuannya untuk memecah proyek menjadi pekerjaan yang lebih terstruktur, kemudian untuk menjadi dasar sehingga kita menentukan penjadwalan estimasi biaya, alokasi sumber daya, dan yang lainnya. Untuk WBS kami itu terdiri dari 5. Yang pertama ada initiation, planning, development, testing, and evaluation. Kemudian yang terakhir documentation and posting untuk menentukan seluruh kegiatan kita secara detail. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan.
Untuk selanjutnya itu adalah manajemen waktu proyek. Tujuan manajemen waktu proyek sendiri adalah pada pengembangan sistem plan sense bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas proyek dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengelolaan waktu dilakukan untuk mengatur urutan aktivitas, durasi pengerjaan, serta penentuan milestone proyek sehingga pelaksanaan proyek berjalan terstruktur dan terkendali. Perencanaan jadwal proyek mengacu pada schedule management plan dan disusun berdasarkan work breakdown structure atau WBS yang telah didefinisikan pada bab sebelumnya. Dengan perencanaan waktu yang baik, risiko keterlambatan proyek dapat diminimalkan dan setiap fase pengembangan dapat dievaluasi secara berkala. Next. Oke, untuk gen atau gen chart pada plan sense sendiri yang sudah dijelaskan yang di awal tadi adalah inisiasi atau langkah awal daripada pembentukan proyek. Setelah itu ada planning atau perencanaan. Selanjutnya disusul dengan development dan integration atau integrasi. Setelah testing dan evaluation, jadi kita akan melakukan testing setelah kita membuat atau membangun daripada sistemnya nanti, dan juga kita akan melakukan evaluasi, dan yang terakhir kita akan melakukan dokumentasi dan closing seperti itu. Lanjut. Baik, di sini adalah milestone project dari proyek kami, di mana yang pertama itu ada initiation dengan durasi kurang lebih 4 minggu, di mana initiation ini mencakup identifikasi stakeholder, penyusunan project charter, persetujuan sponsor, setelah itu dilanjut dengan planning yang kurang lebih juga sama, durasinya 4 minggu, di mana di planning ini untuk sub daripada planningnya adalah perencanaan skop dan WBS, perencanaan jadwal dan biaya, perencanaan risiko dan kualitas, perencanaan sumber daya. Setelah itu dilanjut dengan development dan integration yang kurang lebih durasinya paling lama yaitu 8 minggu, di mana di development dan integration ini kita mengembangkan hardware dan sensornya. Setelah itu kita mengembangkan firmware ESP32. Setelah itu yang terakhir kita mengembangkan backend daripada datanya. Setelah itu dilanjut dengan testing dan evaluation-nya kurang lebih juga 8 minggu. Kita akan melakukan pengujian terhadap sensor dan datanya. Setelah itu kita uji coba tanaman hidroponiknya, dan yang terakhir kita evaluasi kinerja sistemnya pada tahap testing dan evaluation. Dan yang terakhir disusul dengan documentation dan closing yang kurang lebih berkisar 8 minggu juga. 6 minggu, di mana untuk documentation dan closing ini berisi dokumentasi teknis, penyusunan laporan akhir, dan serah terima dan penutupan. Lanjut. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan masuk kepada tujuan manajemen biaya proyek, di mana manajemen biaya proyek bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengembangan sistem plan sense dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Pengelolaan biaya dilakukan untuk mengestimasi kebutuhan dana, menyusun anggaran proyek, serta mengendalikan pengeluaran selama siklus hidup proyek. Perencanaan biaya proyek mengacu pada cost management plan dan disesuaikan dengan ruang lingkup serta jadwal proyek yang telah ditetapkan. Next. Adapun tabel rincian biaya proyek kami, untuk sebelumnya ini adalah estimasi biaya saja, di mana ada komponen biaya berupa perangkat keras IoT, di mana deskripsinya ada sensor suhu, pH, nutrisi, ISP32 atau Arduino, dengan estimasi biaya kurang lebih 850.000. Setelah itu ada perangkat lunak dan tools, kita menggunakan software pendukung dan backend sederhana saja dengan estimasi biayanya 1 juta rupiah. Setelah itu sumber daya manusia untuk honorarium tim proyek dengan estimasi biayanya kita mengeluarkan 1.250.000, dan yang terakhir adalah pengujian dana operasional. Untuk deskripsinya adalah uji coba tanaman hidroponik, kurang lebih estimasi biayanya 250.000 dengan total pengeluaran 3.350.000. Next. Baik, untuk project stakeholder management akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke project stakeholder management, di mana manajemen stakeholder sendiri diperlukan untuk memastikan kebutuhan pengguna terpenuhi, memiliki komunikasi yang berjalan efektif, serta risiko konflik kepentingan dapat diminimalisir selama pelaksanaan proyek.
Adapun project stakeholder management ini sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ialah identifikasi stakeholder. Identifikasi stakeholder dilakukan berdasarkan struktur organisasi proyek dan pihak-pihak yang terdampak langsung maupun secara tidak langsung. Dalam proyek kami sendiri, stakeholder ini dikelompokkan menjadi stakeholder internal dan juga stakeholder eksternal, di mana stakeholder internal terdiri dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perencanaan, pengembangan, dan juga pengujian sistem. Sedangkan stakeholder eksternal merupakan pihak pengguna dan pendukung yang berkepentingan terhadap hasil proyek, di mana proses ini diidentifikasi ini mengacu pada project charter dan juga stakeholder management strategy. Yang kedua ialah stakeholder register, di mana hasil identifikasi stakeholder didokumentasikan dalam stakeholder register yang berfungsi sebagai acuan utama dalam pengelolaan stakeholder selama proyek berlangsung. Stakeholder register proyek Pexen sendiri itu ada yang pertama, eksekutif sponsor yang berperan dalam proyek menyediakan dukungan strategis dan juga persetujuan proyek yang memiliki kepentingan dan juga tingkat pengaruh yang tinggi. Yang kedua ialah departemen sponsor, contohnya seperti PT Hydro Farm Indonesia yang berperan sebagai penyedia konteks bisnis dan kebutuhan industri yang memiliki kebutuhan dan juga tingkat pengaruh yang tinggi. Kemudian yaitu ada project manager yang mengelola perancangan dan juga pelaksanaan proyek. Kemudian ada IoT engineer yang berperan sebagai pengembang hardware dan juga sensor. Lalu ada backend atau data developer yang berperan sebagai pengelola data dan juga backend system. Kemudian ialah spesialisasi hidroponik, di mana berperan sebagai validasi parameter dan pertumbuhan tanaman. Kemudian ada pengguna seperti petani ataupun urban farmer yang berperan sebagai pengguna aktif dari sistem ini sendiri. Terus yang terakhir ia adalah supplier komponen yang berperan sebagai penyedia sensor dan juga perangkat IoT. Kemudian yang ketiga yaitu ada matrix power dan juga interest grid, di mana ini digunakan untuk menentukan strategi pengelolaan stakeholder yang tepat. Dilakukan pemetaan stakeholder menggunakan power interest grid, di mana eksekutif sponsor, departemen sponsor, dan juga project manager berada pada kuadran dengan tingkat kekuasaan dan kepentingan tinggi, sehingga memerlukan komunikasi intensif dan juga keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan. Stakeholder teknis seperti IoT engineer, backend developer, dan juga spesialis hidroponik memiliki kepentingan tinggi terhadap keberhasilan proyek, namun tingkat kekuasaannya berada pada level sedang. Oleh karena itu, stakeholder ini perlu dilibatkan secara aktif dalam proses teknis dan pengambilan keputusan operasional. Penggunaan akhir dan juga supplier komponen dikelola melalui komunikasi berskala sesuai dengan kebutuhannya. Yang terakhir ialah strategi pengelolaan stakeholder. Strategi pengelolaan stakeholder pada proyek Pexen dilakukan melalui pendekatan berikut, seperti melibatkan sponsor proyek dalam persetujuan masalah utama, menjaga koordinasi rutin antara project manager dan juga tim teknis, kemudian melibatkan spesialis hidroponik dalam validasi parameter pertumbuhan tanaman, mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk memastikan sistem mudah digunakan. Terus yang terakhir ialah menjaga komunikasi dengan supplier guna memastikan ketersediaan komponen. Next, selanjutnya kita masuk ke project quality management, di mana manajemen kualitas bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan mampu memantau kondisi tanaman secara akurat, memberikan informasi real time, serta memenuhi kebutuhan pengguna di sektor pertanian modern. Project quality management sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ialah standar kualitas proyek, di mana standar kualitas proyek ditetapkan berdasarkan kebutuhan fungsional sistem hidroponik, kendala sensor IoT, serta ketepatan data yang dihasilkan. Standar ini menjadi acuan utama dalam proses perencanaan pengembangan dan juga pengujian sistem PlanSense. Penetapan standar kualitas mengacu pada Quality Management Plan yang mencakup kriteria mutu sistem, metode evaluasi, dan jadwal penilaian kualitas. Yang kedua ialah perencanaan dan juga pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas dilakukan pada setiap tahapan pengembangan proyek, mulai dari perancangan sistem hingga uji coba tanaman hidroponik. Perencanaan kualitas proyek Pexen sendiri terdiri dari yang pertama proses analisis kebutuhan, di mana parameter hidroponik terdefinisi jelas seperti suhu, pH, nutrisi, dan juga air. Hal ini dilakukan pada awal proyek. Kemudian ada perancangan sistem yang didesain sistem sesuai kebutuhan dan mudah diimplementasikan. Selanjutnya adalah pengembangan sensor IoT, di mana sensor membaca data dengan tingkat kesalahan di bawah sama dengan 5%. Lalu selanjutnya adalah integrasi sistem, di mana data sensor tampil secara real time, yaitu di bawah kurang lebih 10 detik. Lalu selanjutnya ada uji coba tanaman, di mana data stabil selama minimal 30 hari pengujian. Dan juga yang terakhir adalah implementasi akhir, di mana sistem berjalan stabil tanpa gangguan kritis.
Terus pada bagian akhir ialah evaluasi dan peningkatan kualitas, di mana evaluasi kualitas dilakukan secara berkala pada setiap milestone proyek. Apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap standar kualitas, dilakukan tindakan perbaikan seperti kalibrasi ulang sensor, optimasi sistem back-end, ataupun penyesuaian parameter hidroponik. Pendekatan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan sistem PlanSense mampu memberikan data yang akurat, stabil, dan bermanfaat bagi pengguna, serta mendukung potensi komersialisasi di sektor pertanian modern. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Human Resource Management. Boleh di next slide-nya. Di project Human Resource Management ini, itu kita memanajemen sumber daya manusia pada project PlanSense yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peran dalam proyek itu diisi oleh sumber daya yang tepat. Nah, untuk tabel yang dipaparkan sendiri, kita ada role atau jabatannya, yaitu ada project manager, IoT engineer, back-end atau data developer, spesialis hidroponik, dan eksekutif sponsor, dan ada pengguna atau end user, yaitu petani atau urban farmer, yang mana mereka masing-masing sendiri mempunyai tanggung jawab, dan untuk jumlahnya sendiri itu tergantung seberapa besar nanti perusahaannya akan berkembang. Boleh di next. Oke, di sini adalah tabel RACI atau tabel responsible, accountable, consulted, dan informed. Itu ada perencanaan, ada desain sistem IoT, pengembangan hardware dan sensor, pengembangan back-end dan data, integrasi sistem, uji coba tanaman hidroponik, dan evaluasi, dan terakhir evaluasi hasil dan laporan, dan terakhir persetujuan milestone. Yang dimana semuanya itu untuk mempunyai masing-masing kategori, yang dimana A itu accountable atau penanggung jawab akhir, untuk R itu responsible atau pelaksana utama, C itu untuk consulted, pihak yang dikonsultasikan, itu informed, pihak yang diberi informasi. Oke, boleh next. Untuk project communication management, boleh next lagi. Nah, untuk project communication management sendiri itu terdiri dari jalur komunikasi proyek, media dan frekuensi komunikasi, ada kontak person proyek, dan pengendalian dan evaluasi komunikasi. Oke, boleh next. Oke, sekarang ada project risk management, yaitu pengendalian daftar risiko, yang dimana terdapat beberapa risiko dan tingkat kategorinya, seperti ada integrasi hardware software yang kompleks, ada sensor yang tidak akurat, gangguan konektivitas IoT, pertumbuhan tanaman yang gagal, harga komponen yang naik, dan keterbatasan lokasi uji coba, yang dimana setiap risiko sendiri mempunyai kategori dan dampaknya masing-masing kepada proyek yang sedang dijalankan. Boleh next. Oke, yang terakhir ada procurement list atau daftar pengadaan, yang mana ada prioritas pasar untuk prioritas sendiri adalah pasar lokal, dikarenakan anggaran perangkat yang terbatas, dan strategi utamanya itu untuk menggunakan komponen yang tersedia di pasar lokal. Lalu ada ketergantungan supplier, dan mana proyek sangat bergantung pada supplier komponen untuk sensor dan microcontroller. Oleh karena itu, pemilihan supplier harus dilakukan pada fase awal atau di bulan pertama untuk memastikan ketersediaan barang sesuai spesifikasi teknis. Lalu ada kolaborasi strategis, yang mana selain pembelian material itu terdapat pengadaan ruang atau lokasi yang melibatkan kerjasama mitra akademik dan atau sponsor. Lalu ada pengadaan bertahap, yang dimana pengadaan bertahap itu dilakukan secara sekaligus di awal proyek untuk menghindari risiko kenaikan harga komponen di tengah-tengah masa pengembangan. Dan untuk proyek untuk item yang di list pengadaan sendiri ada kurang lebihnya, ada modul IoT, unit sensor, LCD, perangkat hidroponik, dan infrastruktur data. Oke, boleh next. Oke, baik. Mungkin cukup itu saja presentasi dari kami. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.